Mencari uang itu tidak mudah. Selain bekerja keras, baik kamu ingin menabung untuk merawat keluarga, membangun rumah sendiri, atau memulai usaha. Kamu juga harus tahu bagaimana mengelola uang hasil jerih payahmu dengan baik. Video ini ingin mengingatkan kita semua untuk memahami konsep keuangan yang umum, bagaimana mengelola uang dan menggunakan saluran keuangan yang sah. Mari kita belajar bersama agar kita menjadi lebih kaya dan hidup semakin baik. Dulu, saya itu bekerja sebagai perawat. Tapi setelah pindah ke pabrik, gaji saya biarpun meningkat, tabungannya kok tidak sebanyak dulu ya? Aneh sekali kan? Lah, sekarang kan gajinya lebih banyak kan? Kalau lebih sering beli barang, ya pastilah boros. Benar deh, tanpa terasa barang yang dibeli semakin banyak. Coba deh catat pengeluarannya gitu. Kalau gajinya diterima setiap bulannya, biaya asuransi kesehatan, pensiun udah dibayar. Kitanya kalau udah dicatat kan lebih gampang nabungnya kan? Menghasilkan uang di luar negeri tidak mudah. Harus tahu berapa yang didapat dan berapa yang dikeluarkan. Cara terbaik adalah dengan mencatat pengeluaran. Catat saja setiap pengeluaran, biar semuanya jelas dan teratur. Kalian bisa menggunakan beberapa alat untuk membantu mencatat pengeluaran. Bisa menulis tangan di buku catatan, atau menggunakan ponsel untuk mencatat. Ada juga aplikasi pencatat keuangan gratis, mudah untuk memasukkan data, mengkategorikan dengan jelas, bisa dicatat kapan saja, dan sangat praktis. Klasifikasi pencatatan keuangan dimulai dengan membagi menjadi 2 kategori besar, pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran dapat dibagi menjadi makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, biaya reguler, hiburan, tabungan, remitansi, dan lainnya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi dapat digabungkan menjadi satu kategori pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari jika dapat mengatur proporsi setiap pengeluaran, misalnya mengatur tabungan bulanan sebesar 30% dari pendapatan. Dengan cara ini, tabungan akan terakumulasi perlahan setiap bulan. Pengeluaran harus dihitung dengan cermat. Bandingkan harga, cari diskon atau beli barang yang benar-benar dibutuhkan atau hemat lebih banyak uang. Baru-baru ini bergabung dengan sebuah investasi loh, yang khusus meminjamkan uang kepada teman-teman sekampung. Bunga pinjamannya itu tinggi, jadi keuntungannya juga cepat. Kamu ada teman yang butuh pinjaman gak? Pinjaman? Pinjaman uang dengan bunga ya? Itu di Taiwan kan ilegal kan? Meminjamkan uang kepada orang lain untuk mendapatkan bunga, apa yang salah? Itu kan bukan ilegal. Harus pintar dong untuk menggunakan uang biar investasi. Baru bisa menghasilkan banyak duit. Tidak ada lah yang namanya investasi yang pasti menguntungkan gitu. Investasi yang namanya investasi kan tidak selalu menjamin untung. Tenang aja, pasti untung kok. Benar kok. Cara mengelola uang, selain menabung, ada juga investasi. Secara umum, menabung itu lebih lambat, sedikit demi sedikit, sedangkan investasi sepertinya bisa lebih cepat menghasilkan uang, dan bahkan menghasilkan uang dalam jumlah besar. Ketika harga barang naik banyak, jika hanya menyimpan uang yang sama akan semakin sedikit yang bisa dibeli. Ini disebut inflasi. Untuk menghindari nilai uang yang kita peroleh dengan susah payah menjadi berkurang, kita bisa belajar memanfaatkan uang untuk berinvestasi agar uang kita bisa berkembang. Misalnya, berinvestasi untuk membeli properti, membeli saham, atau menjalankan beberapa usaha. Masalahnya, investasi juga memiliki risiko, tidak selalu pasti untung dan tanpa rugi, dan sekarang ada banyak alat investasi, beberapa terdengar seperti sangat menguntungkan. Namun, mungkin itu ilegal, atau bahkan penipuan. Jangan hanya percaya ketika teman bilang investasi itu sangat menguntungkan, lalu terus-menerus menaruh uang yang susah payah kita peroleh ke dalamnya. Sebelum berinvestasi,
kita harus memahami risikonya, belajar pengetahuan profesional terkait, atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, meningkatkan kemampuan manajemen keuangan kita, menilai apakah ini adalah cara investasi yang sah, dan apakah kita paham cara mengoperasikan investasi tersebut. Jangan mudah percaya dengan klaim, pasti untung tanpa rugi, ketika bergabung dengan kelompok investasi di internet, lebih hati-hati lagi dengan risiko penipuan. Tidak perlu jaminan. Langsung bisa pinjam uang tunai, kenapa bisa begitu? Halah, janganlah kau percaya dengan iklan yang bilang begitu. Pacarku mengalami hal kayak gitu juga. Dia pinjam uang dan akhirnya bunga yang dibayar sangat tinggi loh. Pada akhirnya dia tidak bisa bayar lagi, lalu kabur deh. Misalnya nih ya, dia mau pinjam 30.000. Tapi selain dipotong bunga, malah ada biaya administrasi ribuan lagi. Selain itu, uangnya tidak langsung ditransfer ke Taiwan. Dipindahkan lagi ke rekening kampung. Habis itu dipindahkan lagi ke Taiwan. Baru bisa diambil. Kalau dipotong bunga, biaya administrasi, dan harus dipindah-pindahkan, uang yang diterima bukannya jauh lebih sedikit. Iya kayak gitu. Kalau dihitung lebih teliti, apakah itu bunga bulanan kah? Atau tahunan? Total uang yang harus dibayar kembali itu ngeri loh. Wah! Saat sangat membutuhkan uang, beberapa orang memilih untuk meminjam. Banyak iklan pinjaman yang membuat orang percaya bahwa sangat mudah untuk mendapatkan uang pinjaman. Ketika memutuskan untuk meminjam, pastikan pihak yang meminjamkan memberikan kontrak tertulis. Baca dengan teliti setiap pasalnya, jangan hanya mendengarkan kata-kata mereka dan takut repot langsung menandatangani. Perhatikan dengan baik, selain bunga, berapa banyak biaya administrasi yang harus dibayar, dan berapa banyak uang yang sebenarnya kamu terima. Setelah meminjam uang, berapa total yang harus dibayar kembali, termasuk pokok dan bunga? Bagaimana perhitungan bunga dalam kontrak? Apakah itu bunga bulanan atau tahunan? Apakah bunga sederhana atau bunga majemuk? Beberapa pinjaman juga meminta kamu untuk menandatangani surat promes, karena setelah menandatangani surat promes, kamu tidak bisa lari kemana-mana. Periksa dengan cermat, hitung dengan baik, agar tidak terjebak dalam perangkap pinjaman berbunga tinggi. Hukum Taiwan mengatur lembaga pinjaman yang sah dan bunga pinjaman, dan orang asing yang berada di Taiwan juga berlaku untuk aturan tersebut. Jangan sekali-kali mencari lembaga pinjaman ilegal atau rentenir, karena jika kamu sedang kekurangan uang, jangan sampai malah menggali lubang utang baru. Apa yang harus saya lakukan? Aduh. Saya pergi ke toko kecil buat ngirim duit minggu lalu. Tapi sekarang keluarga saya bilang belum nerima duitnya. Bukannya saya udah bilang, kamu harus langsung menggunakan aplikasi pengiriman uang yang sah. Kenapa malah pergi ke toko kecil untuk ngirim duit? Karena pemilik tokonya itu setanah kelahiran. Dulu juga disuruh kirim duit kan? Waktu itu saya pergi belanja, sekalian ngirim duit. Kok begini jadinya? Aduh. Udah saya tadi coba cek, tokonya juga tutup. Pemilik tokonya juga nggak bisa dihubungi lagi. Uang saya, uang saya. Coba tunggu sebentar. Kalau tidak ada kabar, laporin ke polisi aja. Gaji yang diperoleh dengan susah payah, hindari mengirim uang melalui perantara pribadi atau toko yang tidak sah, agar uang tidak hilang atau dimakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan hak-hakmu tidak terlindungi. Harap perhatikan! Saluran pengiriman uang yang legal bagi pekerja migran, selain melalui bank pada umumnya, juga tersedia melalui aplikasi yang telah disetujui secara khusus oleh pemerintah Taiwan, aplikasi pengiriman uang lintas negara yang legal. Dengan menggunakan aplikasi pengiriman uang yang legal, uangmu dapat dikirim pulang dengan aman, data pribadimu pun akan terlindungi, serta dapat mengurangi risiko penipuan. Pemerintah Taiwan menyediakan saluran keuangan yang sah, bekerja sama dengan toko serba ada untuk menyediakan layanan pengiriman uang kecil lintas negara yang aman dan cepat.
Silakan pindai QR Code ini untuk mencari aplikasi pengiriman uang lintas negara yang sah dari pemerintah. Kamu kan kembali ke negara asal. Buku tabunganmu tidak terpakai. Boleh aku pinjam nggak? Kamu sendiri kan masih punya buku tabungan. Kenapa masih mau punya aku juga? Toh, kamu mau kembali ke negara asal. Kamu juga tidak menggunakan rekening Taiwan lagi kan? Aku bisa dong punya satu lagi buat nyimpan duit. Tahu nggak kamu? Agenku bahkan nawarin 10.000 loh buat beli tabunganku. Membuka rekening bank di Taiwan itu tidak mudah, terutama bagi orang asing. Untuk mencegah penipuan keuangan, jangan pernah memberikan informasi rekeningmu kepada orang lain atau meminjamkan kartu ATM dan rekeningmu untuk keperluan transfer uang. Meskipun kamu akan meninggalkan Taiwan dan tidak lagi menggunakan rekening Taiwan, jangan berikan buku tabungan atau kartu ATM MU kepada teman, dan jangan pula menjualnya ke orang lain agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok kriminal untuk melakukan kejahatan. Harus isi nomor ARC-nya. Boleh saya pinjam asuransi kesehatannya untuk difoto? Kenapa harus foto kartu asuransi kesehatan? Bukankah setelah mengisi formulir langsung bisa dapat hadiah? Untuk diberikan ke perusahaan sebagai bukti kalau kamu udah menerima hadiah. Cukup foto asuransi kesehatannya saja. Itu gampang kok. Tenang saja. Kami tidak akan menggunakan data kamu sembarangan. Tapi... Jangan sembarangan memberikan data pribadi atau dokumen. Saat mengikuti undian atau mengisi kuesioner, hati-hati dalam memberikan nomor kartu tinggal, nomor paspor, dan data pribadi lainnya agar tidak disalahgunakan. Nomor kartu tinggal, akun keuangan, buku tabungan, dan kata sandi tidak boleh sembarangan diberikan atau dikirimkan dalam bentuk file elektronik kepada orang asing. Jangan juga menjual nomor telepon atau buku tabungan karena dapat digunakan sebagai alat untuk kejahatan dan kamu bisa menghadapi hukuman pidana serta tuntutan perdata yang bisa mempengaruhi hak pekerjaanmu. Jika kamu menjadi korban penipuan, bagaimana cara melapor? Kamu bisa langsung menghubungi nomor gratis 1955 dari Kementerian Tenaga Kerja. Jelaskan kasusmu menggunakan bahasa ibu. Petugas saluran khusus akan meneruskan kasusmu ke kantor polisi. Atau, kamu bisa langsung melapor di kantor polisi terdekat. Tidak perlu khawatir jika tidak bisa melapor dalam bahasa Mandarin, karena polisi akan menghubungi 1955 untuk penerjemahan secara online.